warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Della Marisa Utami. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke praktek yang pertama, yaitu membuat tabulasi data primer ke dalam SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai tampilan contoh dari data primer. Data primer yang saya buat ini, saya menggunakan metode pembuatan kuesioner. Jadi, saya menyebarkan beberapa pertanyaan kuesioner kepada teman-teman saya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sudah ada 30 responden yang menjawab pertanyaan kuesioner saya. Dan dalam data primer ini, saya menggunakan 3 variabel X dan 1 variabel Y, di mana masing-masing dari variabel tersebut ini mempunyai 5 indikator pertanyaan. Oke, kita ke step selanjutnya, yaitu kita akan menginput data dari Microsoft Excel ini ke dalam SPSS. Untuk langkah awalnya, teman-teman bisa buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilan dari SPSS versi 25. Dan untuk menginput data primer tadi, kita bisa langsung klik file, lalu pilih import data, lalu pilih Excel. Dan di sini teman-teman bisa langsung klik datanya ya. Saya pilih tabulasi data primer, lalu klik open. Kita tunggu sampai data primer tersebut muncul. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, teman-teman bisa langsung klik OK. Seperti ini ya teman-teman, tampilan atau hasil input data dari Microsoft Excel tadi ke dalam SPSS. Nah, untuk tampilan di sheet data view seperti ini, sedangkan untuk tampilan di sheet variable view, kita akan buka. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini tampilan di sheet variable view. Oke, kita kembali terlebih dahulu ke sheet data view untuk melihat sampai ke bagian akhir. Oke, jika sudah benar tampilannya seperti ini, sudah pas menurut teman-teman tampilannya seperti ini, kita langsung ke sheet variable view. Dalam sheet variable view ini kita akan mengedit beberapa kolom, diantaranya ada kolom type, ada kolom label, ada kolom values, dan kolom measure. Nah, kita akan mengedit beberapa kolom tersebut. Pertama-tama kita akan mengedit ke kolom type.
Untuk bagian nama lengkap dan gender, kita akan menggunakan type string. Karena umumnya nama lengkap dan gender ini nantinya tidak bisa kita jumlahkan atau kita hitung. Jadi kita akan menggunakan kolom string atau type string. Ini sudah otomatis ya teman-teman. Dan untuk setiap variabel ini sudah otomatis menggunakan kolom numerik. Karena mengapa sih kita menggunakan type numerik? Karena masing-masing variabel ini nantinya akan bisa dijumlahkan. Seperti itu ya teman-teman. Jika di kolom type ini sudah benar semua, kita langsung beralih ke kolom label. Nah, di kolom label ini kita akan mengisi beberapa bagian. Seperti ini contohnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa di kolom label ini, teman-teman hanya memberi nama di bagian totalnya saja. Jadi, untuk kolom masing-masing variabel itu tidak usah diisi ya, teman-teman. Seperti ini contohnya. Kolom total variabel X1 saya beri nama kemudahan penggunaan media. Untuk kolom total variabel X2 saya beri nama pengalaman berbelanja. Untuk kolom total variabel X3 saya beri nama persepsi risiko. Dan untuk kolom total variabel Y saya beri nama minat beli. Oh iya teman-teman, jadi di sini itu saya menggunakan penulisan seperti ini. Maksud dari penulisan seperti ini yaitu contohnya seperti variabel X1 underscore 1 sampai variabel X1 underscore 5 ini merupakan indikator pertanyaan dari variabel X1. Sedangkan untuk variabel untuk X2 underscore 1 sampai X2 underscore 5 ini juga indikator pertanyaan dari variabel X2. Dan X3 underscore 1 sampai X3 underscore 5 ini juga merupakan indikator dari variabel X3. Maaf ya teman-teman, saya salah sebut. Dan untuk yang terakhir, Y underscore 1 sampai Y underscore 5 ini juga merupakan indikator pertanyaan dari variabel Y. Saya menggunakan penulisan seperti ini agar dengan mudah di-input ke dalam SPSS-nya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kolom values. Nah, di kolom values ini kita akan menggunakan skala Likert dengan nominal 1 sampai dengan 5, di mana nominal atau value 1 kita beri nama STS atau sangat tidak setuju. Lalu langsung pilih atau klik add. Dan untuk value 2 kita beri nama labelnya TS atau tidak setuju. Untuk value ketiga kita beri nama labelnya N atau netral. Dan untuk value 4 kita beri nama S atau setuju. Dan yang terakhir, untuk value 5, kita beri nama label SS atau sangat setuju. Lalu pilih Add. Nah, jika semuanya sudah terisi di dalam kotak seperti ini, teman-teman bisa langsung klik OK. Seperti ini tampilannya jika values-nya sudah diisi dengan skala Likert. Teman-teman bisa lanjut sampai ke variabel Y.
Namun untuk kolom values ini teman-teman harus mengisi dari masing-masing variabel. Nah, untuk kolom total variabelnya teman-teman tidak usah isi ya. Mohon maaf, ini saya salah menempatkan skala Likert-nya, jadi kita ulang ya teman-teman. Jadi kita akan mulai dari variabel x1 underscore 1. Oke teman-teman, jika semuanya sudah terisi di kolom values-nya, tampilannya akan seperti ini. Jadi di bagian total masing-masing variabelnya tidak usah diisi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke kolom measure. Nah, untuk nama lengkap ini kita akan menggantinya dengan measure ordinal. Sedangkan untuk gender kita akan menggunakan measure nominal. Karena di sini sudah otomatis, jadi saya tidak usah menggantinya lagi. Nah, perlu diperhatikan di kolom measure ini untuk total masing-masing variabel ini harus diisi dengan measure scale. Kenapa sih kita harus menggunakan measure scale? Karena measure scale ini akan mendefinisikan data dengan menggunakan tingkat rasio. Jadi untuk semua total variabel itu harus menggunakan measure scale. Dan di sini juga sudah otomatis. Jadi saya tidak perlu untuk menggantinya lagi ya teman-teman. Oke, jika di sheet variabel ini sudah kita edit semua, langkah selanjutnya kita kembali ke sheet data view untuk melakukan uji statistik deskriptif. Nah, untuk caranya, teman-teman bisa klik analyze, lalu pilih deskriptif statistik, lalu klik frequencies. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa langsung memindahkan bagian totalnya saja. Jadi total variabel X1 kita pindahkan, total variabel X2 kita pindahkan,
total variabel X3 kita pindahkan, dan juga total variabel Y kita pindahkan. Jika ada apabila kotak variabel ini sudah terisi, kita langsung ke menu statistik. Nah, di menu statistik ini teman-teman harus mencentang atau menceklis beberapa kotak seperti media, mean, median, standard deviation, range, minimum, and maximum. Nah, karena sudah tercentang atau terchecklist semua, teman-teman bisa klik continue. Dan selanjutnya kita langsung ke menu charge. Pada menu charge, kita langsung klik bar charge, lalu klik continue. Karena semuanya sudah terisi dan terchecklist, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa menunggu hasil output dari data primernya. Ini adalah tampilan hasil output dari data primer yang saya punya ya teman-teman. Jadi di sini ada bagian statistiknya. Ada mean, median, standard deviation, range, minimum, and maksimum dari masing-masing variabel. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada frekuensi tabel dari masing-masing variabel juga. Ini ada variabel X1, kemudahan penggunaan media yang sudah dinyatakan valid. Variabel X2 pengalaman berbelanja dan sudah dinyatakan valid. Variabel X3 persepsi risiko yang sudah dinyatakan valid, dan variabel Y minat beli juga sudah dinyatakan valid. Jadi masing-masing variabel dari data primer yang saya punya ini sudah dinyatakan valid semua ya teman-teman. Untuk gambaran bentuk diagram batang atau bar chart-nya seperti ini teman-teman. Jadi di sini rata-rata bentuk diagram batang masing-masing variabel naik turun ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja cara mentabulasi data primer dari Microsoft Excel ke dalam SPSS versi 25. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke praktek yang kedua, yaitu mentabulasi data sekunder ke dalam SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai tampilan dari contoh data sekunder. Data sekunder yang saya punya ini saya dapatkan dari beberapa laporan keuangan Bank Indonesia. Nah, bank yang saya gunakan itu ada 4, diantaranya ada Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, dan juga Bank Mandiri. Untuk tahunnya saya menggunakan 3 tahun, 2017, 2018, dan juga 2019. Sedangkan untuk masing-masing atau variabel yang saya gunakan dalam data sekunder ini sama seperti variabel data primer, yaitu saya menggunakan 3 variabel X dan juga 1 variabel Y. Di mana untuk variabel X1 ini adalah earning per share atau laba per saham, variabel X2 adalah laba, variabel X3 adalah aset, dan juga variabel Y ini adalah ROA. Oke, kita ke step selanjutnya. Kita akan menginput data sekunder di Microsoft Excel ini ke dalam SPSS.
Pertama-tama, teman-teman harus buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah masuk ke dalam SPSS-nya, teman-teman bisa langsung klik File, lalu pilih Import Data, lalu pilih Excel. Nah, di sini teman-teman langsung pilih Data Sekunder, lalu klik Open. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh atau data sekunder yang telah diinput ke dalam SPSS. Kita lihat sampai akhir. Karena di sini terdapat V7 sampai dengan V11 dan saya tidak menggunakannya, jadi saya clear aja ya teman-teman. Nah, jika sudah di-clear, tampilannya akan seperti ini. Ini untuk di sheet data view. Oke, kita beralih ke sheet variable view. Di sheet variable view ini kita juga akan sedikit mengedit, sama seperti di data primer. Kita akan mengedit pertama ke kolom type. Untuk Bank Indonesia ini kita beri kolom type string. Dan untuk tahun kita juga beri kolom type string. Kita klik OK. Nah, sedangkan untuk variabel, masing-masing variabel ini kita harus menggunakan type numerik. Karena nanti variabel ini akan kita hitung ya teman-teman. Oke, jika di kolom type untuk variabelnya sudah numerik semua, kita beralih ke kolom desimal. Nah, di kolom desimal ini kita menggunakan 3 ya teman-teman. Kita isi 3. Nah, jika sudah kita isi untuk masing-masing variabelnya desimalnya 3, kita langsung beralih ke label. Nah, di label ini kita harus beri nama dari masing-masing kolom. Seperti untuk tahun kita tetap tulis tahun. Dan untuk variabel X1 itu adalah EPS. Untuk variabel X2 kita beri nama laba. Untuk variabel X3 kita beri nama aset. Dan untuk variabelnya kita beri nama ROA. Jika di bagian kolom label sudah terisi semua, kita langsung beralih ke measure. Nah, untuk measure ini, untuk Bank Indonesia, name Bank Indonesia kita rubah menjadi ordinal. Untuk tahun tetap nominal, dan perlu teman-teman perhatikan, variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y ini harus menggunakan measure scale. Sama seperti dalam data primer ya teman-teman. Nah, karena di sini sudah otomatis, jadi saya tidak usah mengubahnya kembali. Nah, jika di sheet variable view ini sudah kita edit semua, teman-teman bisa langsung ke kembali ke sheet data view. Nah,
Di sheet data view ini kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Caranya, teman-teman bisa klik Analyze, lalu pilih Deskriptif Statistik, lalu pilih Frequencies. Nah, di kotak variabel ini, teman-teman bisa pindahkan variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan juga variabel Y. Jika kita sudah mengisi kotak variabel, teman-teman bisa langsung klik menu statistik. Nah, di menu statistik ini kita akan mengisi beberapa kotak. Di antaranya, kita akan menceklis beberapa kotak. Di antaranya ada mean, median, standard deviation, range, minimum, and maximum. Jika semuanya sudah terisi, teman-teman bisa klik continue. Nah, selanjutnya kita akan ke menu charge. Di menu charge ini, teman-teman bisa pilih bar charge. Lalu klik continue. Nah, jika semuanya sudah kita checklist dan kita isi, teman-teman langsung klik OK. Nah, di sini kita tunggu hasil output dari data sekundernya ya, teman-teman. Oke, seperti ini hasil output dari data sekunder yang saya punya. Di sini ada frekuensi tabel EPS atau earning per share atau laba per saham. Di sini juga ada statistiknya ya, teman-teman. Kita langsung lihat ke bawah. Untuk frekuensi tabel earning per share dinyatakan valid. Untuk frekuensi tabel laba juga dinyatakan valid. Untuk frekuensi tabel aset juga dinyatakan valid. Dan yang terakhir, frekuensi tabel ROA dinyatakan valid juga ya, teman-teman. Dan kita lihat untuk bentuk bar chart dari masing-masing variabel. Nah, di sini untuk masing-masing variabelnya itu rata-rata bar charge-nya itu seimbang ya, teman-teman. Tingginya tidak seperti bar charge yang di data primer. Oke, teman-teman, seperti itu saja cara mentabulasi data sekunder ke dalam SPSS versi 25. Sekian video mengenai penjelasan cara mentabulasi data primer dan sekunder ke dalam SPSS dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, jangan lupa subscribe, comment, and like channel YouTube saya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.